Aku belum bobo, ya paling bentar lagi lah nanti. Katanya mulai jalan Bil, udah boleh ngomong. Nanti ya kalau ke Surabaya lagi ya, kita live lagi ya. Lucu kan, seru kan? Jadi kalau katanya udah mulai jalan, gue boleh ngomong. Kalau live, kalau katanya berhenti, gue diem. Karena kalau misalnya kata berhenti, itu kayak nggak bisa berisik. Nggak enak banget sama satu gerbong gue kalau ngomong dikit. Insyaallah, alhamdulillah ya Allah. Alhamdulillah ala kulli hal. Happy birthday, semoga sehat selalu, lekas ditemukan dengan jodohnya. Amin. Kasih doanya kak. Udah mulai gua pesti. Nggak tahu ya, aku tuh sekarang mulai jam-jam segini udah ngantuk, biasanya sampai pagi, tau gak sih, nonton drakor. Mana kuenya udah dimasukin kulkas. Allah barik. Nabila happy birthday ya, salam dari Banjarmasin. Waalaikumsalam. Jazakallah khair kak. Udah guys, 2 menit. Ya udah 5 menit guys, bentar. Aku jadi lupa sih, ya Allah. Oke. Sebentar lagi, sebentar lagi. Ya Allah, ya Allah. Oke. Dah. Aku pernah ngedit foto bareng kakak dulu, Masya Allah, indahnya waktu dulu. Dan kalian tau gak, aku sempat kepikiran pengen ngedit foto aku sama Ji Chang-wook dong. Tapi lucu banget abisnya. Nonton terus aku sekarang lagi nonton Healer, filmnya Ji Chang-wook yang apa sih, aku lupa dia ceweknya namanya.
Tapi aku kayak akan drakor kok. Aku tuh malahan lebih suka drakornya sekarang kalau dulu. Padahal aku suka banget kayak Super Junior, SNSD. Aku suka apa beli CD-nya apa segala macem, DVD-nya gitu. Bakal umur adik. Makasih Kak Sinta. Ingat banget dulu pas Nabila perform di Bird di setlist DNT 11 tahun yang lalu. Itu berarti Nabila umur berapa ya? 14 ya? Wow. Aku lagi bacain komen ya sambil bakal film beda sehari. Oh iya, ulang tahunnya kapan tuh? Yang beda sehari sama Nabila 12 apa 10? Terima kasih ucapannya. The worst ever. Iya, itu nontonnya di mana sih? Yang filmnya tuh belas tahun masih aktif-aktifnya itu. Bukan lagi itu Kak. BDW suka New Jeans. Suka gak? Suka New Jeans karena suka kelincinya. Scorpio sama kayak aku. Yeay. Happy birthday juga buat kalian. Sama nontonnya Nabila. Semoga kita sehat ya Kak. Bahagia terus, dikasih ketenangan terus sama Allah. Terus banyak umur, sukses, berkah, bahagia. Amin, robbal amin. Happy birthday Bill. Selamat HBD Bill. Kita makan lagi kuenya guys. Kesian dikit anggurnya. Ini kuenya enak sih. Dua aja tiba-tiba habis udah. Nggak ngerti lagi gue. Gue makan gue kayak makan nasi uduk ya. FYI guys, aku tuh suka banget coklat. Gak pakai hashtag Nabila berarti 25. Nah, hashtagnya Shining and Precious Nabila. Keren kan? Makasih Kak ucapannya sama-sama. Kepencet lagi, aduh.
Kebiasaan deh gue kak, maaf ya Kak Rahmat, pencet invite. Tapi gimana kabarnya Rena Chan? Baik Rena. Rena tuh sekarang dia kayak emang udah nggak mau aktif di entertain deh kayaknya di Jepang maksudnya. Jadi dia fokus kerja di kantoran gitu, nggak tahu kantor apaan, gue lupa. Apa gue nggak ngerti juga bahasanya dia. Cuman kan Rena kan udah lama nggak ngomong bahasa Indonesia gitu loh. Jadi kayak ngomongnya seadanya aja, sehat Rena, sehat Nabila. Terus kayak kamu sekarang sibuk apa? Aku kerja gitu, dia bilang. Ya udah gitu doang gue ngomongnya. Tak gue tanya yang lebih dia bingung kan. Jadi Canmu atau Jicangmuk, aduh pilihan yang sulit sih. Cuman kalau untuk dewasanya ya kayak Jicangmuk deh. Dan aku tuh lebih suka cowok yang emang dewasa gitu loh, dibandingkan bedanya tuh cuma sedikit sama aku. Tapi umur emang gak menjamin sih. Apaan sih? Kenapa gue jadi kayak milih kayak emang pengen dilamar sama mereka berdua ya? Ya udah nyanyiin yang ulang tahun ya guys. Kak, atau lu jangan nanya Canmu atau Jicangmuk. Mereka mau nggak sama gue, yang mana yang mereka yang mau deh. Yang mana yang mau aja sama gue deh tuh, di antara dua itu deh. Ngayal mulu ya, nggak apa-apa dong kak. Ya Allah. Ngomong-ngomong mulus, jadi mulus gue nih. Siapa sih yang tadi ngebahas mulus tuh? Emang tuh kakaknya deh. Oke. Ngerasa udah dewasa belum di umur 25 nih? Jujur ya, enggak sih. Sangat tidak. Aku bisa dibilang sangat amat apa ya, 50-50 lah ada. Tapi kayaknya kalau aku bukan 50-50 sih, lebih kayak ke bentar nih, gue kapalan kena ngajim apa-apaan nih. Dulu gue udah kapalan guys di sini. Kalau menurut aku pribadi, ada momen dimana Nabila dewasa, tapi ada juga kekanak-kanakannya. Maksudnya kayak manja anak kecil gitu. Nah itu kan orang bisa 50-50. Kalau aku mungkin ya 70% lah manjanya. 30% dewasanya, enggak lah. Aku dewasa ketika memang lagi membahas hal yang serius, tentang masa depan, tentang belajar, atau kayak membahas tentang suatu yang emang lagi nggak bercanda. Aku bisa dewasa banget. Apalagi untuk tentang masa depan ya, maksudnya kayak aku tuh tipe orang yang suka nulis gitu, kayak misalnya 5 tahun ke depan nih aku mau ngapain. Even itu ada yang nggak tercapai pun ya udah nggak apa-apa, tapi at least aku udah harus memikirkan ke depan. Itu aku serius, aku bisa dewasa tuh memikirkan mana yang aku harus pilih dulu, mana yang tidak harus aku pilih dulu. Itu aku bisa. Apalagi dalam kayak apa ya, memilih sesuatu dalam hidup gitu, aku kayak butuh pemikiran yang sangat amat dewasa banget. Itu aku bisa. Cuman ada momen dimana aku juga nggak dewasa. Misalnya contoh ya, kalau lagi capek kadang manja pasti, apalagi sama papa sama adik kakak aku. Bahkan adik aku pun lebih sering ngalah dibandingkan aku yang ngalah, karena dia ya enggak sih, dia adik aku siapa yang ngalah, tapi aku salah. Aku kayak lebih banyak dia ngalah. Kalau lagi capek kayak aku nggak mau diganggu, ya udah kayak bisa bete gitu kadang lagi capek. Gue kaget tiba-tiba ada yang ngomong, gue kira apaan, katanya filmnya. Itu bikin gue ngangak deh tiba-tiba gitu deh. Terus kadang kalau ngomong sama ponakan aku, karena dia memang masih kecil, jadi kayak aku suka kebawa ke anak kecilnya gitu deh. Lucu banget kayak ngomongnya gitu kan ponakan aku. Tadi kamu lihat kan guys. Update udah tamat drakor apa lagi? Udah, kayak itu udah Jadi pulang dari Surabaya gue langsung nonton kayak itu. Sekarang gue lanjut Healer lagi. Ya Allah, gue mules banget beneran ya Allah, astagfirullah. Aduh ya Allah. Enak banget nih. Gue kayaknya gini aja deh, gue gak mau duduk deh. Aduh mules banget. Mulusnya tuh bukan mulus yang gimana gitu loh, karena lagi halangan kayaknya guys, jadi mules gitu loh perutnya.
Enggak, ini bukan masalah nyari batu ya. Emang lagi nyeri perut gue. Lo kata gue mau ini. Ini gini aja deh. Aduh, gue jadi gak fokus deh live-nya. Iya ya, kayak nulis jurnal gitu, bener-bener aku suka banget tuh. Jadi entah gimana aku ngerasa kenapa sih kita tuh harus nyatet gitu ya teman-teman. Sebenarnya lo nggak nyatet pun nggak apa-apa, cuman kalau buat gue logikanya gini, ketika kita misalnya naik angkot kenapa naik angkot sih, naik bajai lah makin ya. Misalnya kita naik bajai, kita pengen pergi ke FX, kita udah tahu tujuannya. Walaupun kita mungkin lewat tol Cawang dulu atau kita mau lewat tol Ancol dulu, tapi tujuannya pasti kita nyampainya ke FX, ya kan? Intinya mau lewat manapun ya, tapi kita tahu tujuan kita. Tapi ketika kita nggak tahu tujuan kita mau naik bajai, terus ditanya abangnya, Mbak mau kemana? Saya nggak tahu Pak, jalan aja Pak. Itu akan lebih lama nyampainya ke FX karena kita nggak tahu kita mau kemana. Itu akan lebih lama nyampainya karena kita nggak tahu tujuan kita kemana dan kita nggak tahu mau lewat mana gitu. Tapi at least kalau kita udah nulis, kalau kita udah tahu tujuan kita di dalam hidup kita mau ngapain aja, gak hanya dalam tahun ini, 2 tahun, 3 tahun, 4 tahun, 5 tahun, kita jadi tahu nih, oh nanti abis ini kita mau ngapa-ngapain dulu gitu. Walaupun kadang apa yang kita tulis itu kadang tidak berhasil atau mungkin tidak tersampaikan pada akhirnya gitu, tapi ya tulis aja buat tahun-tahun berikutnya. Contohnya aku pernah nulis 5 tahun lalu, bukan, ya berarti 2020 sampai, Mama gak nanya kenapa aku kayak gini. Mama gak nanya kenapa aku kayak gini. Mules, gara-gara makan kue. Gak sih, kan lagi halangan juga. Nah, aku pernah nulis di tahun 2019 sampai 2024. 2019 sampai 2024. Aku tulis intinya di 2019 aku udah harus nyelesain semester ini. 2020 aku udah harus nyelesain semester ini. 2021 aku udah harus skripsi di akhir tahun. Dan awal tahun 2002 di sedetail itu, nulisnya sedetail itu sampai tahunnya aku tulis. 2022 awal tahun aku udah harus sidang. Dan pertengahan aku udah harus wisuda. Terus aku tulis lagi niatnya di 2023 atau 2024 tuh aku lupa. Intinya kuliah S2. Terus aku selipin juga kalau misalnya aku mungkin pengen nikah di umur 25 atau 24 gitu juga aku tulis. Dan aku juga tapi mungkin ada yang belum tersampaikan, yaitu nikah dan mungkin S2 belum. Tapi pas di tahun ini aku tulis lagi di awal tahun. Aku pengen banget bisa umroh bareng keluarga aku, dan apa-apa aja yang tadinya belum tercapai itu aku tulis lagi. Dan bener akhirnya ya memang ya, maksudnya tujuan kita tuh nggak semuanya langsung benar-benar kita bisa langsung capai atau memang terkabul langsung gitu. Kalau kita dikabulin langsung sama Allah, bisa jadi kita lupa dan nggak akan meminta kali ya sama Allah. Jadi Allah tuh membuat kita lebih bersabar. Akhirnya dari beberapa doa yang aku tulis lagi, ternyata qadarullahnya Allah malah mengabulkan doa yang baru, yaitu aku pengen banget berumroh. Dan umrohnya ternyata saat itu sih aku nggak nulis bareng keluarga ya, maksudnya kayak umroh juga, aku cuma nulis umroh doang apa kalau nggak salah. Tapi yang bikin aku happy-nya adalah ternyata aku berangkatnya bisa bareng mamah gitu loh, ibu yang melahirkan aku. Jadi kita nggak pernah tahu ya, kayak kadang dari mana doa yang kita tulis itu yang bakal terkabul. Tapi intinya doalah yang baik-baik, tulislah yang baik-baik, dan kita harus hidup dengan tujuan menurut aku. Karena kalau nggak kita juga jadi bingung mau ngapain dan mau apa gitu, kayak terombang-ambing dalam ombak di lautan. Apa sih lu bilang, udah lah intinya kayak gitu deh, lu tulis aja deh. Mules gue jadinya, mana lagi mules lagi, otak gue disuruh mikir. Ini beneran di lantai sih gue. Tumben puitis, canda bang.
Dan aku tuh udah pernah lupa sama apa yang aku tulis ceritanya nih. Jadi intinya tuh aku tiba-tiba udah 2022 Februari tuh aku sidang. Terus Juninya udah wisuda. Aku udah lama banget gak ketemu tuh buku yang aku tulis tuh. Dan itu tuh bukunya udah satu paket gitu loh. Jadi udah sama tahunnya, enaknya gitu. Jadi ini yearnya, tahunnya, lo mau ngapain, itu tuh udah ada gitu loh. Aku lupa deh itu bukunya kayaknya dikasih deh waktu aku ada event di Semarang. Nah, terus ceritanya nih udah lulus, aku nemu bukunya. Terus aku kayak pas lihat lagi, loh iya ya, aku tuh ternyata pernah nulis 2022 tuh udah awal tahun tuh sidang, terus pertengahan detail banget bener-bener nulisnya tuh pertengahan tuh aku udah harus wisuda gitu. Dan itu beneran yang aku tulis tuh beneran kejadian. Ya itulah ya, maksudnya kuasa Allah, dan kita pun juga jadinya semangat, bener nggak gitu loh. Nulis nikahnya detail nggak kak? Nah, nulis nikahnya emang nggak detail sih, bener juga loh. Gue cuma bilang nikahnya pengen umur 24 atau 25, udah gitu doang. Tapi sampai sekarang belum kelihatan, tidak sabar. Pusing gue, mulus banget. Ya kayaknya gue karena nggak nulis detail juga sih. Kenapa dia turun? Ini gimana sih? Kok lu jadi nunduk banget sih? Gak usah nunduk udah. Ih, kenapa sih kamu keberatan badan ya handphone aku? Kenapa jangan live Instagram sih, Bil? Ya gak apa-apa, emang kenapa kak? Ya, aku nyaman aja sih di TikTok. Maksudnya kayak kalau di Instagram tuh entahlah, lebih suka nyaman komenan di TikTok sih kalau untuk live ya. Rencana nikah 24 di pending. Tapi gak apa-apa sih, aku kayak kadang bersyukur kenapa aku belum menikah. Karena aku happy banget ternyata aku bisa lebih luangin waktu bersama papa mama. Karena aku sadar bahwa ketika aku menikah nanti kan aku bakal ikut suami lah ya. Kalau perempuan kan ikut suami tuh. Dan aku nggak tahu suami aku kelak siapa dan kerja di mana dia. Maksudnya kayak apakah aku tinggal di luar kota atau di luar negeri atau kayak gimana, kan aku nggak tahu. Jadi kayak kadang di sisi lain ya senang juga ternyata bisa nemenin papa mama. Malah aku jadi takut kalau aku nikah nanti siapa yang jagain mereka gitu. Siapa yang, apalagi mamaku tuh tipe kal ibu yang lumayan bukan manja sih, nggak yang manja banget gimana, enggak. Tapi intinya mamaku tuh tipenya orangnya suka malas makan. Jadi kalau misalnya lagi mau makan tuh kayak harus ngidam gitu kan, kayak mama lagi pengen makan apa ya hari ini gitu, terus baru beli. Atau masak itu pun juga mamaku tipikalnya kayak nggak suka masak gitu. Jadi aku suka kasihan kalau misalnya mama kadang misalnya aku lagi ada kegiatan di luar kota, terus kayak papa bisa kerja, mama sendirian kan di rumah, kayak mama tuh pasti apa namanya nggak dan malas keluar rumah gitu loh. Mama juga orangnya kan, jadi kayak aku kalau misalnya ada di rumah pasti aku masakin buat mama nih, kayak gini nih, misalnya begadang nih kan jam-jam segini belum tidur, mama tuh karena suka lapar tengah malam, aku bikinin mau makanan, atau aku cariin makanan bungkusin kayak pesen di online gitu ya. Intinya aku kayak selalu sedia lah nemenin mama gitu buat ya jagain lah, misalnya mama lapar apa aku yang masak gitu-gitu. Nah, karena kan kakak aku sama adik aku kan jauh gitu kan, terus aku juga cewek sendiri gitu, jadi kayak kadang aku malah sedih, takut kalau misalnya gue nikah ntar mama gue siapa yang jagain, ngurusin, nemenin kayak gitu-gitu. Malahan aku sih pengennya banget kalau udah nikah kayak tetap tinggalnya deket-deket sama orang tua sih, misalnya kayak nggak jauh-jauh dari sini supaya bisa mantau ya kan gitu.
Aduh, error lagi. Masak apa biasanya? Tergantung. Aku biasanya sih lagi suka nyetok sambal ya. Jadi kayak sambal pecak, sambal balado atau sambal apapun itu aku stok dulu. Terus nanti biasanya aku juga nyetok kayak sayur sop, sayur bayam atau cah toge atau lauknya biasanya tergantung bisa request. Asik request nggak tuh? Kalau lagi pengen masak daging, aku bikin daging. Kalau daging biasa aku suka bikin jadi kayak teriyaki atau bulgogi saus gitu, terus dioseng pakai bawang bombay. Itu juga enak banget. Terus kalau chicken ayam ya, ayam bisa ayam goreng atau ayam woku, ayam apa yang pernah aku masak lagi aku seketika lupa. Ayam asam manis, bukan asam manis, ayam goreng mentega, ayam goreng kecap. Pokoknya tergantung mama maunya apa atau papa maunya kayak gimana. Kalau aku sih kayak emang bukan hobi tapi entah gimana aku baru menyadari ternyata masak adalah hobi aku gitu. Kayak aku seneng aja lama di dapur kadang kalau lagi semangat. Kalau gue lagi semangat kayak wah aku bisa mengolah apa yang ada di kulkas tuh bisa jadi masakan gitu loh. Terus saya ada kentang misalnya kentang, sayur bayam sama telur doang. Kan orang ya udahlah gue telur aja gitu. Cuma kalau aku tuh suka aku kreasiin kayak dari nanti gue bikin telur, terus nanti telurnya gue bikin balado karena masih ada sambal baladonya. Gue bikin resep baru lagi. Ikan direbus dulu, terus goreng pakai bawang merah, terus sambalnya tinggal dimasukin, gampang kan? Kalau nyetok sambal tuh enak. Sambalnya bisa dimasukin ke lauk-lauk yang lain-lain gitu. Terus si kentangnya tadi tinggal dibikin kentang balado juga kalau misalnya mau. Atau kalau emang nggak mau pakai kentang ya udah tinggal kayak bikin sayur bayam atau gimana. Terus aku tuh juga suka banget nyobain masakan yang ya misalnya aku emang lagi suka makanannya ngerti nggak? Misalnya kayak aku suka udah nggak mulus. Misalnya aku suka kimbab. Aku suka banget kimbab kan. Jadi kadang aku tuh bikin sampai kayak nyari tahu gimana cara bikinnya. Terus aku juga pernah bikin kue ulang tahun sendiri. Saking aku penasaran banget. Selamat ulang tahun Nabila kata Ayu Azalia. Semoga hal-hal baik selalu menyertaimu. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Nabila JKT yang dulu ini ya. Yang dulu ini apa nih? Tinggal ikutin MasterChef aja nanti. Enggak, takut gue. Aku pernah deh masak di acara acara TV di Trans 7. Aku lupa judulnya apa, cuman Chef Chandra waktu itu chefnya. Di YouTube ada mungkin. Chefnya tuh bilang cara motong bawang aku tuh kayak udah oke banget kalau untuk ukuran kayak buat orang yang bukan chef tapi dia emang bisa masak gitu. Karena aku kalau motong bawang pasti cepet. Tapi kerapihanku yang kurang. Karena ternyata dalam memasak itu gak hanya masakan yang enak ya teman-teman, tapi kerapihan itu juga penting banget. Makanya waktu aku lagi syuting itu berantakan banget kan mejanya, jadi kayak nilainya agak-agak kurang karena kerapihannya doang. Tapi dari situ aku jadi belajar. Kalau jajan pernah bikin jajanan tradisional apa? Aku pernah bikin jajanan pasar kayak risol, tapi risolnya emang aku males sih pakai tepung, jadi aku yang simpel aja. Jangan pernah ngetawain gue ya. Aku pakai roti tawar. Tapi roti tawarnya tuh aku tipisin banget abis gitu. Aku isi pakai smoked beef, telur rebus sama saus dicampur mayones gitu. Kalau mau topping tambahan lain juga boleh. Terus aku gulung, aku pakai telur dulu, aku taruh di tepung roti, udah aku goreng.
Itu kalau aku lagi mau simple ya, karena itu tuh masaknya subuh-subuh sih. Waktu itu pas lagi sahur ya. Jadi kayak agak PR banget gue mau bikin tepung rotinya dulu, males. Terus aku pernah bikin chiffon pandan gitu. Sebenarnya itu adonannya kayak udah aku beli kayak dia udah jadi gitu, cuman bukan jadi kuenya, enggak. Aku harus ngopen dulu apa segala macem dan harus dicampur telur apa segala macam gitu di mixer. Tapi aku kayak seneng aja, ngerti gak sih? Dan aku tipe orang kalau udah lagi di dapur aku kayak nggak mau diganggu gitu sama orang lain, kecuali dia emang beneran bisa masak. Cocok buka bakat profil. Bukan lagi. Gue pernah masak pagi-pagi sampai gue bilang gini sama mak gue, kayak buka warteg ya Maya, rajin banget jam segini. Bikin seblak pernah, bikin seblak bisa. Kalau bikin seblak itu biasanya sih kalau memang request kayak cuman tergantung ya, mau pakai cabai merah boleh, mau cabai rawit yang hijau juga boleh. Tapi yang paling penting kan adalah si kencurnya itu jangan sampai ketinggalan. Itu sih yang bikin wangi kan soalnya kalau seblak itu, dan bikin anget juga. Bisa 3 hari tuh di dapur. Agak bingung lu bener-bener kayaknya. Ya nggak 3 hari lah, maksud 3 hari. Seminggu lah ada. Tapi pekerjaan di rumah yang paling aku seneng selain masak, yang berbau air, aku suka nyuci mobil. Aneh banget ya gue ya, gue suka nyuci mobil, gue suka nyuci piring sama ngepel, karena kena sentuhan air gitu loh. Nggak tahu gimana, kayaknya fresh aja dibandingkan kayak nyapu, nyetrika. Aduh males banget sih gue, tapi gue butuh gimana, jadi gue harus ngelakuin. Karena aku nggak suka kalau kerudung tuh disetrikain orang, kayak mereka nggak ngerti gitu yang aku mau, ngerti gak sih? Kalau misalnya nyetrika sendiri kan kita enak ya, kita tahu sekat-sekat mana yang harus emang bener-bener di setrikanya tuh agak-agak lebih keras gitu. Dan sebenarnya aku paling malas jemur sih, tapi karena aku sering disuruh mama jadi kayak aku harus nurut sama mama. Bentar ya guys. Habedena bisa naik motor kagak lu? Alhamdulillah bisa, baru bisa naik motor. Nabila nggak bisa sih. Sebenarnya aku tuh udah bisa naik motor dari dulu, cuman emang nggak terbiasa, ngerti nggak sih? Oh si Aing ini bisa benerin genteng kak, lu jangan gitu dong kak. Gue jangan kan benerin genteng nih, bawa-bawa naik genteng aja kagak bisa. Jangan kan benerin genteng, lu tau gak motor gue kemarin kempes aja, gue nggak tahu kenapa dibakar bannya. Apa ya abangnya, gue nggak tahu ya abangnya sebenarnya pengen tauin gue sebenarnya, cuman abangnya tuh serius banget mukanya kan, kayak nggak ada senyum-senyumnya. Gue tanya bang, ini kenapa ya bang ya dibakar kayak gini gitu? Enggak, aku bilangnya gini bang, tadi motor gue goyang bang, gue kira kena power steeringnya. Abangnya diem aja, kan gue biasa naik mobil ya, kalau power steering kan ya wajar ya, mobil kopling gitu.
abangnya kayak diem aja, dia nggak ngetawain gue. Ya gue mikirnya ya gue bener-bener aja, nggak taunya motor nggak ada power steeringnya mbak, kata dia gitu. Tapi dia ngomongnya ketawa, kalau motor nggak ada power steeringnya mbak. Terus gue yang malu kayak nggak ada ya bang ya. Oh yaudah deh, maaf ya bang ya, gue bilang gitu. Saya kebiasaan bawa aja ya gue gitu. Abangnya bahkan nggak tahu gue Nabila, karena dia kayak ya mungkin abang-abangnya dari gimana sih, kayak anak pang pada umumnya yang emang jadi tambal ban gitu. Jadi emang kayak, tapi anak pangnya kalem sih abangnya, tumben ya dulu. Level-level ratu terakhir jalanan nggak tuh gak? Tapi gitu. Terus pernah lagi nih ban gue banyak pecah lagi. Jadi aku habis dari pasar, aku tuh emang sama kalau misalnya belanja kayak kadang suka iseng kan, kalau kita begadang kayak udah yuk mah nyari apa makanan atau kemana ke pasar gitu, lihat-lihat aja. Terus pas balik kempes, terus ketemu sama mas-mas, dia tuh kayak nanya kenapa mbak motornya, gue bilang oh iya mas ini kempes gitu kan. Dia pengen gue gini, lo nggak liat nih kenapa ya, mogok gitu. Terus habis itu singkat cerita, tiba-tiba ada bapak-bapak kayak gerombolan gitu kayak nanya kenapa mbak, kenapa gitu kan. Terus gue bilang dong, oh iya pak ini motornya bannya pecah atau apa, gue lupa lah, intinya kempes lah. Oh iya di sini ada tambal ban kok di situ, namanya juga orang sini ya. Gue seinget gue nggak ada tuh tukang tambal ban di sono kalau udah malam ya kan. Tapi gue nggak tahu kenapa saat itu gue kayak ngikut aja, kayak sama mama sama kakak ipar gue ada juga di situ ceritanya. Jadi kakak ipar gue belum datang waktu itu. Kakak ipar aku tuh kayak aku teleponin, kan rumah aku juga deket ya sama tempat itu, kak sini ya kesini gitu. Udah nih terus kakak ipar aku tuh datang, cuman emang agak lama gitu karena kan dia pasti ngebuka pagar dulu apa segala macam. Terus mama tuh kayak tumben-tumbenan kayak ayo yuk kita duluan aja yuk pergi pelangganan kita dekat pom bensin, kata mama kayak gitu kan. Dekat TK gue dulu waktu kecil ada. Terus gue bilang tapi agak jauh mah gitu kan. Terus bapak-bapak ini kan orangnya emang agak deket gitu kan. Terus akhirnya kakak aku datang, ya udah gue ngikutin bapak-bapak ini nih, segerombolan ini guys. Ini hati-hati juga nih buat kalian semua ya. Aku nggak tahu sih, aku terus mungkin karena saking terlalu polos atau emang aku nggak mikir aneh-aneh, jadi kayak aku ikutin aja. Nggak taunya nyampe belokan, ada satu bapak tuh dia belok ke kanan, terus kayak cuma nyerahin ke temennya yang lain gitu. Terus di jalan makin agak gelap, aku tahu jalan itu karena kan aku gede di daerah-daerah sini ya, jadi aku tahu lah. Tapi setelah aku emang ada tukang tambal ban, aku nggak tahu kalau mungkin tahun lalu berganti, jadi mungkin ada deh tiba-tiba tuh itu tukang tambal ban ya. Cuman gue ngeliat dari kejauhan kayak kagak ada. Terus kakak ipar aku tuh yang nyelek-nyelek aku gitu, dek ini kayaknya nggak bener deh, udah deh kayaknya kita cabut aja, ngapain sih dia ngikutin, terus kita diapa-apain lagi, misalnya entah kita dicuri atau apa gitu, kayaknya nonjalik gitu. Gue juga jadi ragu kan, ya juga aneh banget. Gue juga jadi netting kan, jadi sukudon juga gue kayak apa pak, saya nggak jadi pak, saya mau langganan saya aja deh, gue bilang gitu, maaf ya pak ya. Terus udah aku langsung pergi. Untung aja kakak ipar aku tuh kayak ngingetin aku lagi dari belakang, karena kan aku sendiri kan, karena udah kempes bannya. Jadi mama aku sama kakak ipar aku udah bisa, aku pindah deh ke tukang tambal ban yang baru nih ceritanya nih. Nah, selamat ulang tahun Bil, tetap nyebarin energi positif buat semua orang ya, terima kasih, amin ya Allah. Terus lanjut ke tukang tambal ban yang selanjutnya nih. Nah abangnya nih yang kedua nih, sama-sama anak pang, sama yang sebelumnya sama nih abangnya. Cuma yang ini lebih love language-nya act of service gitu. Bentar gue ceritain. Jadi aku tuh nyampe di tukang tambal ban itu jam 2 pagi. Jamu apa? Jamu apa nih? Biasa, kunyit asam beras kencur. Aduh, jadi ratus hari dulu ya guys, tentang ulang tahun dikasih jamu. Jamu kencur, jadi karena mamaku dan adik kakaknya nih cewek berlima ya semuanya, mereka orang Jawa, jadi kayak sering disuruh minum jamu terus sama nenek aku dari dulu. Jadi kita minum jamu suka ngerebus kunyit gitu-gitu, katanya cewek harus minum jamu gitu. Tapi nggak juga sih,
cowok juga ya, karena buat stamina bagus, apalagi kalau kunyit. Terus lanjut cerita ya, gue nyampe nih di tukang tambal ban. Ini maaf ya, aku cerita sendiri dulu ya guys, nanti aku baca komen kalian lagi ya, karena ini lucu banget. Nah, di abang-abang yang baru ini depan TK aku, dia nggak ada. Jadi pas aku nyampe ada bapak-bapak lain, terus gue tanya, Pak, masnya kemana? Oh ada mbak, lagi ke toilet sebentar gitu. Ya udah, gue tungguin. Lama banget abangnya, ada kali setengah jam gue nungguin. Beneran, gue udah sampai balik dulu nganterin ponakan gue, kan banyak nyamuk banget. Nyamuknya tuh ya Allah, bener-bener kayak mending satu, ya terus pergi satu lagi. Ini mah kayak dia kayak knalpot lagi di starter tau gak lu, wow gitu. Nyamuknya banyak banget ngumpul, kata gue, lu pada nongki. Heran gue, ya kan. Gue nggak kuat ceritanya. Nyamuknya banyak banget, lu bayangin aja. Gue nungguin setengah jam. Gue pulang dulu nganterin ponakan gue, deket banget kan, habis itu balik lagi. Terus kagak datang tuh abang itu, gue tanya lagi sama bapaknya. Nyamuk crashing gitu. Bukan lagi, nyamuknya jadi ini pelatih tong setan, tau gak lo kak? Terus emang selain di Disney Star nggak ada lagi ya kak nonton The Wars? Terus lanjut cerita ya. Nah lanjut cerita, abis itu si abangnya setengah jam gak balik-balik, aku mah udah tepok sana tepok sini, garuk ngantuk banget kan. Gue bengong diem aja, nggak bawa HP tuh. Aku tuh tipe orang yang kalau lagi keluar rumah cuma sebentar doang kayak malas ah. Apalagi gue juga kayak nggak tahu sih, jomblo-jomblo gitu nggak sih guys, kayak malas aja, kayak ngapain gue nggak usah lah gitu. Kayak pengen sesekali itu lepas dari pergadgetan gitu. Gue pengen sama kehidupan nyata gue dulu nih. Terus abis itu abangnya muncul nih, set udah kan, bang kempes nih bang gitu kan, dibakar lagi nih, wah mahal banget lagi kan. Nah ini apinya kan kecil banget abangnya, kalau misalnya kan apinya gede kan, enak gitu. Gue nungguin enak nih abangnya yang gede apinya kan, jadi kan kayak namanya juga api gede kan lebih panas gitu kan pasti. Ini lanjut cerita masih baca komen. Maaf ya Kak Agung, anaknya mau ditalen. Abis itu lu bayangin aja, lu tau gak sih kayak yang lilin kecil banget kayak buat pewangi ruangan yang kayak dari Bali, tau gak lo? Sama abangnya dipakein kayak gitu. Kata gue, kapan kebakaran nih ban gue kalau begini ceritanya. Terus di dalam kayu kan supaya gak kena angin gitu. Gue pengen nengok, ini apinya masih ada gak sih? Abangnya kok dia ngobrol mulu sama temennya, gue udah diem aja, kata gue. Udahlah. Terus gue ngantuk banget, akhirnya gue tidur gini kan, tidur di begini kayak gitu. Nah, mungkin abangnya nggak tega kali yang lihat gue begitu kan ya. Tapi abangnya nggak tahu gue Nabila. Gue nggak tahu nih abangnya tahu Nabila apa nggak. Cuman kayaknya dia nggak tahu menurut gue. Cuman saat itu yang gue liat abangnya lebih ramah senyum lah dibandingkan abang yang satu lagi. Oh ini anak pangnya pang asik nih dia nih. Terus habis itu abangnya tiba-tiba, lu tau gak sih tempat yang buat naruh telur supaya telurnya tuh nggak pecah? Tahu kan? Apaan tuh namanya itu? Pokoknya kayak gabus busa gitu deh. Terus si gabus busanya tuh gue pikir emang buat ngebakar supaya apinya jadi gede. Ngerti gak sih? Supaya si api yang di bannya itu tuh jadi lebih gede gitu. Ternyata abangnya tiba-tiba udah yang warna coklat yang buat telur. Naruh telur, lo beli telur nih yang ada yang karpet coklatnya tuh lo. Makasih aku Marvel. Terus abis itu gue kayak pas ngeliatin abangnya, ngapain sih abangnya kesono-sono, tahu banyak di sini, lo ngapain kesono dalam hati gue gitu kan. Nggak taunya lo tau gak sih ini ngapain guys, si kardus yang tadi udah dibakar kan ada si bekas api yang masih nongol, terus ada asap kan, terus sama dia digoyang-goyangin gitu. Terus gue ditaruh di pojok sama dia di situ. Gue mikir, dikasih gitu supaya nggak dikasih nyamuk ya kak. Gue ngomong gitu sama kakak ipar gue kan. Iya dek, kayaknya sih gitu ya. Ya ampun abangnya act of service banget ya, kata kakak ipar gue kayak gitu. Terus gue ngakak lah ya. Ya juga ya kak, abangnya diem-diem
diem, ternyata langsung menyala bangku. Dia langsung kayak mungkin nggak tega ya ngeliat gue sama kakak gue kan cewek-cewek nih gitu, terus kayak banyak nyamuk, wong nyamuknya tuh gila banget, bener gila tuh nyamuk tuh. Gue biasa digigit nyamuk, gue nggak masalah sama gigitan nyamuk, cuman kayak ini nyamuk nggak tahu diri gitu, kayak koyokan. Dia nggak tahu gue nak koyok apa gimana sih, kan gue. Menyala bang, teman-teman bukan lagi. Terus udah kayak gitu ya udah gue ledekin abangnya kan pas udah balik, bang ngomong-ngomong lu act of service banget ya. Terus dia kayak nggak ngerti, kayaknya nggak ngerti ya, gue nggak tahu nih ngerti apa kagak, cuman dari mukanya gue liat dia nggak ngerti. Ini bang apa namanya, perhatian banget bentuk inian lo, perhatian lo sama cewek ini banget, baik gitu gue bilang gue kan. Terus gue kalau ngomong sama abang-abang gue pasti bahasa gue betawi banget, nggak jadi cewek kalem gue. Terus abangnya bilang, gue bilang gini, pasti bahagia banget tuh bang yang jadi cewek lu, gue bilang gitu kan. Abangnya ngakak. Mungkin dalam hati dia, kenapa mbak mau ngelamar kayak jadi pacar aku? Enggak, gue bercanda. Jadi kayak gue bilang, kayaknya bahagia banget bang yang jadi cewek lu bang, soalnya lu ini bang perhatian banget, gue gituin aja. Abangnya tahu kakak artis, cuman emang sengaja kali dia nggak rusuk. Enggak, soalnya emang dandan gue juga kayak, gue bener-bener kayak apa ya, tukang abang-abangan baca. Gue bener-bener kayak biasa aja juga, nggak make up gitu loh, biasa banget. Terus pakai sarung enggak lah, ya gue nggak tahu lah ya, cuman ya pada akhirnya ketika ngobrol mungkin abangnya lebih ngeliat muka gue, dia sadar kali, oh ternyata dia cewek ya, gue kira dia laki. Salah ya? Enggak, gue pikir dia bukan Nabila, mungkin, gue nggak tahu deh. Gue ntar nanya dulu deh besok sama abangnya deh. Scorpio juga deh kayaknya, dia bisa jadi ya abangnya Scorpio ya. Berkolfi Umrik, Oshiko satu-satunya, terima kasih. Aku gatul guys. Nonton apa kak? Di Indosiar tahu nonton apaan, gue lagi nonton. Nabila Rebel ya, Nabila Kobe Junior kak, mohon maaf. Toibet dah. Bekasi li, enggak dong. Aslinya asik ya lu Bil. Ya mungkin karena gue sering main sama abang-abangan kali ya bang. Gue mah temen nih ya, temen gue mah kalau lagi di daerah rumah tukang sampah, udah kayak bestie gue. Tukang jus buah, tukang pecel ayam, tukang tambal ban, banyak temen gue di sini. Karena gue tuh demen ngobrol kan orangnya, jadi kayak misalnya gue beli jus nih, gue tanya gitu, tumben bang sendirian, biasanya mana sama temennya berdua, gue bilang gitu kan. Iya lagi belanja, oh gantian ya bang ya. Terus tutupnya jam berapa? Pokoknya gue ada aja yang gue tanyain. Kayaknya menurut gue tuh kayak nggak bisa gitu kalau diem aja tuh sama orang nggak bisa gue tanya pasti. Gue juga nggak ngerti kenapa gue agak males kalau dieman, jadi kayak lebih baik ngomong. Kayak gini kesel gue. Hilang gak sih? Gigi masih ada gak sih? Masih ada ya? Tapi kayak aneh gitu loh. Kayak dia jadi kayak agak-agak rata gitu gak sih sekarang? Gitu bisa hilang. Maksud gue kayak dia agak-agak melebar gitu loh Kak Agung.
Karena tau nggak sih gisulnya, tapi karena tau nggak gisulnya mirip tapi aku dua-duanya. Oh iya, dulu aku juga dua tahu, cuman karena makin gede jadi yang sebelah sini tuh kayak agak rapi gitu, jadi kayak kita nih kayak rapi gitu kan, ini aja yang enggak. Ini apa sih film? Oh iya, ya berantem mulu tadi ya kan gue. Extrovert ya, iya, tapi ada masanya aku tuh kadang kalau lagi agak capek banget, ya udah gue cuma pengen diem, kayak scroll di kamar, fokus sama apa yang mau gue kerjain, handphone kayak atau apa, nyatet. Itu berarti ambivert nggak sih? Bukan nambahin lo ya, ambivert ya kan? Kok bisa rapi? Aku juga nggak ngerti kak. Aku tanya gigiku dulu ya kenapa dia bisa jadi rapi gitu. Sebelah sini doang, sebelah sini soak dia. Oh tapi ngobrolnya gini. Dia kayak pramugari, oh nggak? Ini nasihat aja, jangan menanam rasa takut karena itu bisa menyebabkan tidak merasakan bahagia. Ini benar sih. Dan kebanyakan kalau yang aku lihat teman-teman aku khususnya, mereka takut menikah. Dan aku salah satunya. Tapi kalau aku takutnya bukan takut kayak menghadapinya ya. Maksudnya kayak iya, sesulit apapun itu di depan pasti bakal ada badai loh. Mau itu dalam kerjaan, pernikahan, kehidupan gitu. Karena aku pun di JKT udah kecil kayak aku ngerasa oh ternyata dulu aku pernah lewatin badai itu ya, tapi ternyata aku bisa kok gitu. Jadi sebenarnya jangan takut duluan, karena kan itu takut itu berasal dari pemikiran dan mindset kita sendiri ya. Tapi aku setuju dengan kata kakak sih kan cuma satu yang ngomong. Oke, aku setuju dengan kata kakak ini, karena kalau kita bisa menghadapi rasa takut itu, kita bisa nikmatin kebahagiaannya, nanti nggak sih? Walaupun dulu kayaknya takut ya, gue bisa nggak ya? Tapi ternyata gue bisa gitu. Oh dulu yang aku takutin gini sih, lulus lagi. Dulu kan aku kan sempat kepikiran pengen homeschooling, dan karena saking sibuknya di JKT itu kayak ya udah deh, apa aku nggak usah sekolah reguler kayak anak-anak lain gitu ya, maksudnya ya homeschooling aja gitu. Tapi di sisi lain keluarga aku tuh nggak ada yang homeschooling, rata-rata mereka semua memang menyelesaikan pendidikan reguler gitu loh, maksudnya kayak sekolah gitu loh. Tapi bukan berarti homeschooling juga jelek, tapi karena aku juga nggak pernah ada pengalaman itu, jadi aku takut, ngerti nggak sih? Di sisi lain aku juga takut kalau bisa sekolah, aku kayak nggak bisa bagi waktu juga sama JKT, nanti kayak aduh pusing banget. Apalagi tuh aku dapet sekolah negeri saat itu, negeri kan ketat juga kan gitu loh. Ya udah, akhirnya dulu tuh ada momen dimana aku sempet banget nggak masuk sekolah karena aku syuting di New York tuh 3 bulan, dan setelah 3 bulan pulang harusnya udah masuk dari bulan Juli kalau nggak, apa Juli gitu kalau nggak salah. Aku baru pulang tuh September. Aku baru masuk September, 2 bulan gak sekolah, kena mental dong. Di saat teman-teman yang lain udah pada belajar, gue nggak ngerti, gue nggak bisa, gue nggak punya teman. Lu bayangin, kayak ya ampun, itu kayak apa ya, hal yang aku takutin banget, kayak aduh gimana, aku takut. Tapi ternyata gurunya dan kepala sekolahnya seneng aku sekolah di situ. Mereka bilang kayak, Nabila nggak apa, kita masih bisa kok nerima Nabila di sini gitu kan. Memang kan nem Nabila juga dulu kan pakai nem ya, nem Nabila juga masih bisa sekolah di negeri. Dapetnya IPA lagi gue kan, kelar deh gue. Ngajar kimia fisika pusing banget, pala gue mau pecah gitu kan. Ditambah gue nggak terlalu suka hitung-hitungan sebenarnya kan, tapi ya udahlah. Akhirnya aku nemuin satu temen yang baik banget. Dia cowok tapi baik banget, dan
selama ini tuh dia nggak ada perasaan, kan kalau teman kadang bisa jadi suka gitu ya. Dia nggak, dia benar tulus banget sama Nabila mainnya. Sampai kemarin dia mau nikah, dia ngundang aku tapi aku nggak datang karena emang waktu itu kemana ya, lagi di Surabaya apa gimana gitu, aku lupa deh. Terus dia sampai kayak gini, Bil, lu bisa kapan? Gue nikahnya ngikutin tanggal lu bisa deh. Gue bilang aja sama temen gue ya, lu kok gue jadi kayak cerita sih, maaf ya, mohon maaf. Softfansnya bagus, aku gak pakai softfans kak, lagi males. Lu gila ya? Kali lu nikah kayak minta tanggalnya, tanggal gue bisanya kapan? Aneh lo, gue bilang. Tapi itu lah, misalnya kalau tiba-tiba dapat temen yang alhamdulillah baik gitu, akhirnya dibantuin sama dia belajar. Kak bicaranya jangan kecepatan, oke. Akhirnya aku jadi belajar ngomong pelan kan, oke. Aku jadi belajar gimana belajar fisika, kimia. Dan teman aku ini juga dia ngebantuin aku banget untuk ngerjain PR-nya. Nggak cocok banget gue ngomong kayak gini. Tawa lo semua ya. Wah bisa kayak gini. Kepala kanan nih.